Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sapri, mahasiswa kelas F pada jurusan Teknik Informatika Winsuska Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktek dan integrasi package, prosedur, function, dan exception handling. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama kita bakal bahas dulu apa itu package. Package pada PL/SQL adalah wadah atau objek skema yang memungkinkan kita untuk secara logis mengelompokkan subprogram seperti prosedur dan function, ataupun juga variabel, kursor, dan exception pada PL/SQL terkait. Lalu selanjutnya kita bakal bahas apa itu prosedur. Prosedur adalah blok atau subprogram PL/SQL yang bernama yang dapat menerima beberapa parameter, bisa satu atau dua parameter, atau mungkin nggak ada parameter juga bisa gitu, dan hanya dapat mengembalikan nilai menggunakan parameter out atau in out. Berikut adalah sintak untuk membuat prosedur seperti ini: create or replace prosedur, nama prosedur, dan seterusnya seperti ini ya. Lalu selanjutnya kayak akan bahas apa itu function. Function adalah blok atau subprogram PL/SQL bernama yang dapat menerima parameter in, opsional, dan harus mengembalikan tepat satu nilai. Jadi suatu function bedanya dengan prosedur itu, kalau function itu wajib mengembalikan satu nilai, sedangkan prosedur tidak wajib gitu. Lalu bentuk sintak function seperti ini: create or replace function ya. Terus nama functionnya, parameternya apa, terus modenya in out ya dia atau apa, returnnya, data type returnnya apa, is atau s, dan seterusnya seperti ini. Oke, selanjutnya itu saya akan jelaskan apa itu exception handling. Jadi exception handling adalah kode yang mendefinisikan tindakan pemulihan yang akan dilakukan saat exception dimunculkan, yaitu saat terjadi error atau kesalahan. Jadi exception itu kan error ya. Jadi handling itu mengatur kita tuh. Jadi ketika ada error maka kita bisa memunculkan pesan error mungkin, atau mungkin menempatkan suatu variabel atau gimana gitu. Seperti ini sintak untuk exception handling. Di sini ya, exception, declare, bikin, lalu ada block exception, terus ketika apa exceptionnya, terus nyatanya apa gitu. Oke, itulah tadi untuk exception. Oke, itulah untuk pengantar dari package, prosedur, function, dan exception handling. Lalu kita bakal fokus ke package. Contoh package misalnya di sini ada package human resource. Package human resource ini dapat berisi 3 macam ya. Misalnya ini ada 3 macam, yaitu prosedur, itu ada prosedur hiring dan prosedur firing. Lalu ada function atau fungsi, itu ada function commission dan function bonus untuk menghitung bonus dan untuk menghitung komisi. Jadi bakal mengembalikan suatu nilai gitu. Lalu ada variable, take exemption gitu. Itulah tadi untuk contoh sederhana dari package. Jadi sederhananya di package ini mirip kalau di dalam bahasa pemrograman itu kayak kelas. Jadi kan dalam bahasa pemrograman Java, Python, dan segala macamnya yang berorientasi objek atau object oriented programming atau OOP, itu ada istilah kelas. Jadi bisa dibilang PL/SQL pada Oracle ini dia semi OOP, atau dia bisa ya setengah gitu, kayak semi OOP. Jadi package ini bisa dibilang suatu kelas lah gitu dalam bahasa pemrograman gitu, mirip-mirip lah gitu ya. Dalam package ini bisa ada variabel gitu kan, kalau di dalam bahasa pemrograman itu bisa ada atribut, dan juga di package Oracle ini bisa ada function, bisa ada prosedur, sama dengan bahasa pemrograman yang setiap kelas itu bisa punya metode dan bisa punya function. Jadi Oracle PL/SQL ini memang menerapkan semi OOP gitu, jadi setengah bisa OOP gitu. Oke, selanjutnya saya akan bahas komponen dari PL/SQL package itu sendiri. Jadi sebuah package terdiri dari 2 bagian yang disimpan secara terpisah dalam database. Yang pertama itu ada package specification atau declaration. Jadi di bagian ini kita mendefinisikan package yang mau kita buat. Jadi misalnya kita punya suatu package nih, package-nya itu package
package-nya itu ada apa aja gitu. Misalnya ada variable, terus ada method, ada function, ada dan lain-lainnya gitu. Jadi kita deklarasikan dulu di package specification. Misalnya sini, ini sintaknya ya. Jadi create or replace, terus package, terus nama package-nya apa, terus kasih is atau s ini. Terus di bagian sini kita tetapkan misalnya mau variabel, bisa mau konstanta, ataupun mau exception, ataupun mau buat function, ataupun buat method. Tapi di sini hanya sekedar interface gitu ya, interface ke aplikasi. Tapi kalau dalam bahasa Java itu kan ada istilah interface. Jadi interface itu ibaratnya tuh kayak masih kosong gitu, functionnya masih kosong, metodenya masih kosong. Nanti isinya bakal kita isi setelah di package body namanya. Oke, seperti itu. Jadi package name ini menentukan nama untuk paket yang harus unik di antara objek ya dalam skemanya. Jadi package name ini dia nggak boleh sama dengan, misalnya kita punya skema HR nih. Skema HR itu punya misalnya package namanya misalnya check employee misalnya. Dan kita tidak boleh lagi gitu membuat package dengan nama yang sama, check employee lagi gitu. Jadi kita harus memiliki nama yang unik gitu. Jadi nggak boleh sama antara satu package dengan package lainnya dalam satu skema. Lalu mencantumkan package name setelah kata kunci n ini ya. Ini dia opsional, jadi boleh ditulis, boleh tidak. Tapi kalau mau lebih mudah dalam pembacaan atau dokumentasi, disarankan untuk menulis ya, supaya lebih mudah juga gitu dibaca oleh programmer lain. Public type dan variable declaration ini tadi mendeklarasikan public ya. Di sini kalau kita deklarasikan variable, otomatis dia sifatnya itu public ya, baik itu variable, baik itu konstanta, cursor, exceptions, user defined types, dan subtype. Jadi apapun yang didefinisikan di package specification ini visibilitasnya itu public, bukan private ya. Jadi itu. Lalu variabel yang kita registrasikan dalam package specification diinisiasi ke null secara default. Jadi kalau kita nggak mendefinisikan misalnya variabel name misalnya, dan kita nggak ngisi name-nya apa gitu, itu secara otomatis atau secara default bakal diisi sebagai null atau kosong gitu ya. Lalu ada public subprogram specification, ini mendeklarasikan prosedur dan atau function public dalam package. Nah, jadi baik itu prosedur, function di sini ya. Jadi dia public juga gitu. Oke, saya rasa sudah cukup teorinya. Kita langsung ke praktek. Ini saya sudah buat ya. Ini ada package namanya kubus underscore pkg. Kita langsung saja ke VS Code. Di sini saya sudah buka ya VS Code-nya. Kita buat file baru, misalnya tes1.sql atau kubus deh, kubus.sql. Kita paste. Oke, di sini sudah. Jadi di sini kita sudah buat ya suatu package ini, apa tadi istilahnya, package specification. Jadi kita sudah membuat package specification dengan nama kubus underscore pkg. pkg ini artinya package ya. Terus ini ada is ya, is, terus nama variable. Tapi di sini saya akan menggunakan exception ya, karena ini ada materi exception juga. Terus di sini saya buat variable constant, dan ini juga variabelnya bersifat public ya, atau global juga. Jadi bisa diakses oleh package body nanti. Terus di sini ada function ini namanya function luas ya. Terus menerima satu parameter itu panjang sisi, dan mengembalikan return berupa number, dan volume sama juga panjang sisi, dan mengembalikan tipe data number, dan prosedur atau metode ya, untuk menampilkan info yang menerima satu parameter juga, yaitu panjang sisi dengan tipe data number. Oke, itu tadi untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya punya ini package specification employee emp underscore pkg. Saya akan buat file baru emp.sql. Oke, kita coba paste saja ini. Jadi create or replace sama package emp underscore pkg atau package, terus is, terus ini variabelnya
variabel tipe datanya exception ya. Jadi ini nanti untuk menangkap error gitu, untuk exception handlingnya gitu. Terus ada satu function yaitu hitung zakat, menerima satu parameter yaitu PID atau ID dari employee-nya gitu ya. Terus mengembalikan tipe data number. Terus ada prosedur show data, menerima satu parameter PID atau ID employee gitu ya. Oke, jadi kurang lebih contoh yang kedua ini dia bakal mengambil data dari database gitu. Sedangkan yang kubus ini kita tidak, ini kayak kita masukkannya secara manual gitu. Sedangkan ini kita ngambil dari database. Oke, selanjutnya saya bakal bahas mengenai package body atau definition. Jadi package body atau definition itu berisi kode yang dapat dieksekusi dari subprogram yang dideklarasikan dalam package specification. Nah, jadi kita kan tadi sudah buat kayak interface-nya gitu kan, kayak metodenya misalnya ada metode hitung zakat jadi kan. Nah, di package body ini kita isi nih logiknya gitu, logik dari program ini seperti apa gitu, logik dari prosedurnya mau seperti apa, misalnya menghitung apa gitu, atau mungkin mengambil data dari database dari ya pokoknya didefinisikan di package body. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini untuk sintaknya ya, create or replace package body. Jadi bedanya kalau tadi nggak ada body, sedangkan di sini ada body gitu. Terus nama package-nya, dan nama package ini harus sama dengan nama package yang kita definisikan di package specification atau declaration. Nah, jadi harus sama. Kalau berbeda nanti bisa muncul suatu error gitu ya. Terus ada tipe data dan variabel. Nah, bedanya kalau di package body itu variabelnya itu bersifat private, jadi nggak bisa diakses dari luar gitu. Jadi itulah bedanya dari variabel yang didefinisikan di dalam package body dengan di package specification. Package specification dia visibility-nya public, sedangkan kalau di package body dia private. Nah, gitu. Jadi itulah bedanya. Terus buat package body, untuk membuat kode rinci untuk semua program yang dideklarasikan dalam package specification tadi ya. Nah, jadi tadi kayak metode, kita buatlah isi kodenya apa, logikanya seperti apa gitu, kayak ngitung apakah dia, atau ngambil data dari tabel apa gitu kan, terus diolah lagi gitu ya. Terus package name, nah tadi ya, dengan nama atau badan paket yang harus sama dengan package specification. Jadi perlu diingat ya, jangan tak boleh sama. Kalau nama package-nya kubus ya di sini juga harus kubus gitu. Kalau lingkaran di sini pun harus lingkaran gitu. Terus menyantumkan package name setelah kata kunci add adalah opsional. Nah, tadi sama ya, dia opsional, tapi lebih baik ditulis gitu ya. Lalu subprogram bodies harus berisi kode semua subprogram seperti prosedur dan function yang dideklarasikan dalam package specification, yaitu subprogram public ya kan. Di package specification tadi kan visibilitasnya public ya, dan kode untuk semua subprogram di sini ya itu private. Nah, gitu. Oke, saya rasa sudah cukup untuk teori. Kita langsung ke praktek. Oke, kita lanjutkan untuk package body dari kubus PKG yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini ya, package kubus tadi ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita tinggal tambahin aja nih setelah package specification. Di bawah package specification kita taruhkan aja satu package body-nya seperti itu. Sudah. Mungkin saya jelaskan dulu ya. Oke, untuk package body ya, jadi ini ya, create or replace package body, terus nama package-nya, dan pastikan nama package-nya ini harus sama dengan package specification yang ini. Terus ini fungsi yang pertama, yaitu fungsinya luas, menerima satu parameter, panjang sisi number, return-nya number. Terus ada private ya, private variable yaitu luas kubus. Lalu disinilah logikanya. Jadi jika panjang sisinya kecil sama 0, kita munculkan error. Nah, di sini exception. Jadi exception handling. Jadi ketika function ini menerima panjang sisi dari user itu kecil dari 0, kayak -1, -2, -3, maka dia bakal memunculkan error ini, invalid sisi. Nah, di sini kita tangkap exception ketika invalid sisi, maka
returnnya 0. Kenapa? Karena ya logika kan, nggak mungkin lah panjang sisi kubus itu kecil dari 0 ya, karena kan panjang nggak mungkin lah minus gitu kan. Terus else luas kubus, lalu di sini jumlah sisi tadi 6 ya, jumlah sisi kubus itu 6. 6 terus 6 dikali panjang sisi dari parameter, panjang sisi lagi parameter, itu rumusnya ya. Terus kembalikan luas kubus. Oke, terus exception handling tadi ini ya, ketika kecil dari 0 munculkan exception yaitu return 0 gitu. Terus kalau exception lainnya kembalikan 0 juga gitu. Untuk itu untuk exception handling. Oke, kita lanjut ke fungsi volume. Untuk fungsi volume sama satu parameter. Bedanya di fungsi volume itu di rumusnya aja ya. Rumus untuk volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi, terus dikembalikan lah gitu. Sama ya. Ini kalau dia nggak bisa menerima kalau sisinya kecil dari 0 gitu. Kecil sama dengan 0. Kalau kecil itu otomatis kita munculkan exception dan kita handling di sini. Exception handling. Jadi kita tetapkanlah nilai returnnya itu 0 karena nggak mungkin ya kan. Oke, itulah tadi untuk metode luas, itulah tadi untuk fungsi luas dan volume. Selanjutnya ada prosedur show info, sama menerima satu parameter panjang sisi, lalu ada variabel luas kubus dan volume kubus. Lalu sama seperti sebelumnya, kalau exceptionnya itu kalau kecil dari 0. Ini sama ya, jadi kita buat exceptionnya seperti ini. Rise tadi, ya ini untuk variable exception ini kita ambil dari sini ya, dari variabel public. Nah kan karena dia public, jadi kita bisa mengaksesnya dari sini. Nah jadi nggak muncul error nih, karena kita mengakses variabel yang sifatnya global gitu atau public, jadi bisa kita akses dari dalam lagi gitu, dalam package body. Terus ini luas kubus, luas, terus satu parameter ya, kita panggil fungsi tadi ya, lalu kita print put line ke panjang sisi sekian, luas kubus sekian, volume kubus sekian. Lalu sisi kubus, ini tadi sisi kubus tidak boleh kurang dari 0. Terus kalau ada seperti terjadi suatu kesalahan gitu ya. Oke, mungkin kita bakal coba dulu ya untuk fungsi atau package kita yang pertama ini. Kita buka new terminal, kita langsung ke SQL Plus, SQL Plus, kita connect ke latihan underscore ski 2426, and terus kita import ya langsung saja, atau kita set server out dulu ya, set server out on. Oke, terus kita import kubus.sql. Oke, sudah terlihat ya, jadi package berhasil dibuat dan package body berhasil dibuat. Nah jadi sudah berhasil nih kita buat package-nya. Untuk membuktikan apakah package ini berhasil dibuat, kita bakal langsung coba mengeksekusi suatu codingan sederhana lah ya, dari terminal langsung, dari cmd begin. Tadi nama package, jadi untuk format pemanggilan suatu package itu mirip lah dengan bahasa pemrograman ya. Jadi istilahnya mungkin bisa dibilang package-nya ini kayak kelas, kita mengakses metode atau fungsinya itu kayak function atau metode itu sifatnya statik, jadi kita bisa manggil dari kelasnya langsung atau package-nya langsung. Jadi kubus underscore pkg dot atau titik terus nama function atau nama metode gitu. Misalnya di sini luas ya, mungkin kita langsung ke show info aja deh, show info, terus kita kasih misalnya 25 deh, titik koma m titik koma slash. Nah sudah berhasil ya. Jadi untuk panjang sisinya 25, itu luas kubusnya 3750, volumenya 15625, bisa dilihat ya. Jadi seperti itu. Kita coba untuk case yang kedua, ketika
ketika metode atau functionnya menerima sisi yang lebih kecil dari 0, misalnya minus 10, oke. Sisi kubus tidak boleh kurang dari 0. Nah, jadi sudah terbukti ya, exception handlingnya berjalan dengan baik. Jadi ketika kecil dari sama dengan 0, maka munculkan error invalid sisi. Handlingnya di sini, sisi kubus tidak boleh kurang dari 0. Oke, itulah tadi untuk package ke kubus. Kita lanjut ke case yang kedua atau case yang terakhir ya, itu employee package. Ini ya, employee package kita copy, ini untuk bodinya ya, jadi udah kita buat juga. Oke, untuk bodinya ini, oke kita coba ya. Oke, jadi penjelasannya ini ada dua function tadi ya, hitung zakat dan show data. Otomatis kita harus mendeklarasikan isi dari function sama metodenya tadi. Hitung zakat itu ini tadi, terus ini zakat amount, terus salary. Ini ada exception. Jadi ketika ID-nya kecil dari 0, karena logikanya employee ID itu nggak mungkin lah ya kecil dari 0 gitu, karena kan kalau minus kan kayak bukan ID ya kan, normalnya itu besar dari 0. Jadi ketika kecil dari 0, maka dia bakal membuat suatu exception dari sini ya, invalid ID, ini rise invalid ID, terus handlingnya di sini kita kembalikan nilainya 0 gitu. Oke. Terus logikanya ini, kalau zakat apa nih? Kalau ini kita pakai ini select salary into fee salary dari employee dengan employee ID-nya yaitu PID. Jika fee salary lebih besar dari 10.000, maka persen zakatnya 25%, kalau kecil itu 5% gitu. Terus zakat amount ya itu kalau udah dapat gitu kan, kembalikan nilai zakat amountnya gitu. Oke, ini exception tadi. Kalau nggak ada data juga ada itu returnnya 0, kalau others yang lainnya gitu 0 juga gitu. Lalu selanjutnya ada show data atau procedure show data, itu ini menerima satu parameter yaitu PID, terus ada zakat amount number. Lalu jika PID sama ya, exception juga invalid ID, terus ya sama ya juga. Terus kalau invalid ID maka tampilkan pesan invalid employee ID. Oke, langsung saja kita running codingannya. emp.sql maaf pakai add ya. Oke, package berhasil dibuat dan package body berhasil dibuat. Oke, kita buktikan. Begin, nama package-nya emp_pkg dot show data, langsung aja ya, show data. Terus ID misalnya mungkin 102 itu int. Nah, zakat yang harus dikeluarkan untuk employee ID 102 adalah $425. Terus misalnya case yang lain, misalnya show data, ini kita munculkan exception ya. Jadi kalau minus 10, 100 lah, minus 100 atau 102 lah, kan nggak ada tuh, otomatis dia bakal memunculkan exception yang kita buat tadi, yaitu invalid employee ID. Jadi employee yang dimasukkan oleh user itu nggak valid gitu. Oke, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan dan praktek mengenai integrasi package, prosedur, function, dan exception handling. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.